Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat karunia yang Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kita bisa bertolabul ilmi lagi, menuntut ilmu dengan mengkaji orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terdekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri-istri beliau tercinta. Kita masih dalam pembahasan Aisyah radhiyallahu anha. Kita sudah mengenal keutamaan Aisyah, terus tuduhan keji padanya yang sekarang kita bahas, yaitu yang dikenal dengan hadisul ifki. Ada hadis yang panjang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang kisah ini. Nah, kita lihat awalnya Aisyah mendapat giliran untuk berangkat safar bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas dari perang kemudian hendak ke Madinah, Aisyah radhiyallahu anha kalungnya itu dia penuhi hajat, lantas kalungnya itu jatuh atau hilang. Kemudian dicari-cari, ternyata dia tertinggal pasukan. Karena ketika itu pakai sekedup dan dirasa Aisyah sudah ada di dalam, ternyata belum. Aisyah tertinggal, kemudian ditolong oleh Sofwan membawanya pulang. Lantas atas inisiasi atau isu yang dimulai dari Abdullah bin Ubay bin Salul, pembesar orang munafik, Aisyah kemudian dituduh yang telah berzina dengan Sofwan karena pulangnya bareng dari perang tadi. Nah, tapi Aisyah tidak mendengar berita ini sampai sebulan, baru kemudian ketemu dengan Ummu Mistah, lantas dia mengetahui berita tuduhan zina ini. Kemudian sambil menunggu wahyu, apakah tuduhan ini benar ataukah tidak, tunggu wahyu turun. Nabi SAW bersikap kepada Aisyah, sikapnya agak berubah daripada sebelumnya. Kemudian Aisyah itu curhat kepada keluarganya, kepada ibunya. Ya. Kemudian Nabi SAW sendiri meminta pendapat dari Usama bin Zaid dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sampai juga meminta pendapat dari Barirah, ya, budaknya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekarang kita lihat di halaman 32. Selanjutnya Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari berdiri lalu berkata, dibaca. Selanjutnya Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari radhiyallahu anhu berdiri lalu berkata, "Aku akan membelamu wahai Rasulullah, jika ia dari kabilah Aus, maka akan kami tebas batang lehernya. Jika ia dari kalangan saudara-saudara kami, kalangan Khazraj, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami, pastilah kami melaksanakan perintahmu." Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anha berdiri. Ia adalah pemimpin kabilah Khazraj. Ia adalah lelaki yang soleh, tetapi ia tersulut emosi. Lalu ia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, "Kamu bohong. Demi Allah, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Jika ia berasal dari kabilahmu, pasti kamu tidak ingin membunuhnya." Nah, lihat ya, Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari itu berkata, "Aku akan membelamu." Jadi mereka, para sahabat ini tahu isu seperti ini berat bagi Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat beri dukungan kepada Rasul. "Kami akan membelamu, wahai Rasulullah. Jika ia dari kabilah Aus, yaitu kabilahnya Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari, maka kami akan tebas lehernya, tebas batang lehernya. Artinya akan dibunuh."
Jika ia dari kalangan saudara kami Khazraj, maka apa yang kau perintahkan kepada kami, pastilah kami melaksanakan perintahmu. Oh, tentu saja ini tuduhan dari Sa'ad bin Mu'adz ini kepada Khazraj. Kemudian ada yang dengar tadi Sa'ad bin Ubadah tidak terima. Nggak mungkin kamu itu bela, kamu akan menindak orang dari kabilahmu sendiri, dari kabilah Aus. Ya, nggak mungkin kamu akan berikan hukuman kepada orang dari kabilahmu sendiri. Mustahil itu. Kamu bohong. Karena di sini Sa'ad bin Ubadah itu lihat Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari ini seakan-akan nuduh Khazraj ini yang kalau dari Khazraj kami siap menunggu perintahmu hai Rasulullah. Ya, siapapun nggak terima kalau seperti ini. Nah, kemudian lalu ia berkata pada Sa'ad bin Mu'adz, kamu bohong. Demi Allah, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Jika ia berasal dari kabilahmu, pasti kamu tidak ingin membunuhnya. Ini memang sifat kalau orang terlalu fanatik pada suku, ya jiwa kesukuannya itu tinggi, tentu yang satu suku dengannya dia akan bela. Ya, kalau itu terlalu fanatik sekali, maka yang salah pun akan dibela. Nah, ini pelajaran dari dialog antara Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Tentu kalau itu dari sukunya sendiri, dari kampungnya sendiri, dari orang dekatnya sendiri, tentu ada kecenderungan untuk bela ya. Kadang kecenderungan untuk membela ini pada yang benar maupun yang salah. Terus lalu Usaid bin Hudayr. Lalu Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu berdiri. Ia adalah sepupu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, kamu bohong, demi Allah, sungguh kami akan membunuhnya. Nah, lihat ya, ada lagi yang katakan pada Sa'ad bin Ubadah, yang tadi mengatakan yang kedua itu ya. Usaid bin Hudayr berdiri, terus dikatakan, kamu bohong kepada Sa'ad bin Ubadah. Ya, terus. Kamu ini munafik dan berdebat untuk membela orang yang munafik. Lantas terjadi keributan antara kedua kabilah, yakni Aus dan Khazraj. Nah, Aus dan Khazraj akhirnya ribut. Terus sehingga hampir saja mereka saling membunuh, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di atas mimbar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan mereka sampai mereka diam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga terdiam. Nah, padahal Rasulullah SAW masih di atas mimbar ya. Ini lihat keributan tadi itu. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan mereka. Maka jadi orang yang baik itu sifatnya menenangkan, bukan malah membuat suasana jadi tambah ribut, tambah kacau. Yang baik itu ya mendamaikan. Jadi bukan membela ini, membela itu, bukan. Ya, Rasulullah SAW sikapnya bagus. Beliau menenangkan mereka sampai mereka diam, dan Rasulullah SAW sendiri juga terdiam. Jadi kadang menyelesaikan dua pihak yang bertikai, ya berselisih, salah paham, itu bukan memihak pada salah satu, tetapi kita berada di tengah-tengah. Ya, tujuannya supaya untuk menenangkan saja. Ya, supaya tidak terjadi keributan lebih panjang lagi. Ya, ini juga dapat dipraktikkan kalau di rumah pada anak-anak ya. Kalau pada anak-anak lihat ada yang bertengkar, orang tua itu sikapnya tengah-tengah juga. Ya, bukan membela si A, membela si B, dia ambil suasana yang walaupun mungkin dia tahu ada yang salah situ, tapi mungkin untuk meminimalkan terjadinya keributan atau tidak dituduh nanti membela salah satu, ya ambil jalan tengah. Ya, bisa jadi nasihati dua-duanya atau didiamkan sementara waktu atau direlaikan saja, ya dipisah yang bertikai tadi. Ya, untuk dinginkan suasana. Terus Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Pada hari itu aku menangis, air mataku terus menetes tiada henti, dan aku tidak tidur sama sekali. Kedua orang tuaku beranggapan bahwa tangisan dapat membelah hatiku. Nah, Aisyah nangis terus karena tahu dituduh, belum dapat wahyu turun juga untuk membuktikan kalau Aisyah itu tidak selingkuh, Aisyah itu tidak berzina. Terus Aisyah lanjutkan lagi. Ketika keduanya sedang duduk di sampingku, sedangkan aku sedang menangis, tiba-tiba seorang perempuan dari kalangan Ansor meminta izin kepadaku, lalu aku pun memberi izin kepadanya, sehingga ia duduk seraya menangis di sampingku. Ketika kami masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, kemudian duduk. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah duduk di sampingku sejak beredarnya isu tersebut.
Dan telah sebulan penuh tidak ada wahyu turun mengenai perkara ini. Nah, ini nunggu-nunggu wahyu turun juga. Isu ini terus tersebar ya sejak awal ya kan. Nunggu sampai wahyu turun, wahyu nggak turun-turun. Kemudian lantas Rasulullah SAW meminta kesaksian pada saat beliau duduk seraya berkata, Amma ba'du, wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku isu demikian dan demikian mengenai dirimu. Jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskanmu. Dan jika engkau melakukan dosa, maka memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba yang mau mengakui dosanya dan bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah, lihat, Nabi SAW katakan kepada Aisyah ada dua pilihan di sini ya. Jika engkau memang bersih dari tuduhan, ya tunggu nanti ada wahyu itu turun untuk membebaskan Aisyah. Kemudian yang kedua, jika benar Aisyah lakukan dosa, tobatlah. Bertobatlah kepada Allah. Karena sungguhnya seorang hamba yang mengakui dosanya dan bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya. Pelajarannya apa di sini? Coba lihat ya jamaah sekalian, pemirsa sekalian. Ada isu Nabi SAW tidak ambil tindakan langsung untuk ceraikan. Bijak sekali beliau. Karena ini masih tuduhan kan, belum terbukti. Ini masih sekadar isu. Maka beliau buktikan dengan dua cara. Karena beliau Nabi, tunggu wahyu dari Allah saja yang turun. Atau sikap yang kedua, ya kalau memang salah bisa dimaafkan tapi bertobat dulu kepada Allah. Karena kalau orang itu mau bertobat, ngakui dosanya, mengakui dosa-dosanya, maka Allah akan menerima taubat tadi. Nah, terus Aisyah melanjutkan kisahnya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai menyampaikan sabdanya ini, maka derai air mataku mulai menyusut sehingga aku tidak merasakan satu tetes pun. Lalu aku berkata kepada ayahku, tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas namaku. Ia menjawab, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Aisyah pun derai air matanya mulai menyusut. Ya. Karena sudah dapat kalimat-kalimat baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya masih ada harapan untuk Aisyah, dan Aisyah kan yakin dia kan tidak berbuat salah. Maka ketika dengar kalimat ini, ya tunggu Allah bebaskan dari tuduhan zina ini, ya Aisyah sudah mulai ketika itu ya mereda ya kesedihan Aisyah karena dapat kalimat dari atau mendengar kalimat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suaminya. Terus selanjutnya aku berkata kepada ibuku, tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas namaku. Ia menjawab, demi Allah, aku juga tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata, aku adalah seorang perempuan yang masih belia. Demi Allah, aku tahu bahwa kalian telah mendengar berita ini sehingga kalian simpan di dalam hati dan kalian membenarkannya. Nah, sahabat simpan dalam hati untuk jaga hati atau perasaan Aisyah radhiyallahu anha. Terus makanya, jika aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, Allah Maha mengetahui bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, maka kalian tidak mempercayaiku. Dan jika aku mengakui sesuatu yang Allah mengetahui bahwa aku terbebas darinya, malah kalian sungguh-sungguh mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak menjumpai pada diriku dan diri kalian suatu perumpamaan selain sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ya, Quran surat Yusuf ayat 18. Lihat ya. Jadi Aisyah itu katakan, ya mungkin kalian sulit mempercayai gitu. Orang-orang sulit mempercayai. Dan jika aku mengakui sesuatu yang Allah mengetahui bahwa aku terbebas darinya, malah kalian sungguh-sungguh mempercayaiku. Maka Aisyah intinya bahwa surat Yusuf ayat 18 tadi
Dia ingin bersabar dulu. Sabar yang indah di sini ya artinya benar-benar sabar. Jadi dia ingin bersabar dulu, tunggu sampai wahyu itu datang. Ya, masa menunggu ini berat banget ya karena ketidakpastian wahyu ini turun kapan. Aisyah kan nggak tahu, Rasulullah SAW juga tidak tahu. Maka Aisyah cuma bisa bersabar. Maka salah satu solusi kalau kita dituduh macam-macam adalah sabar. Ini pelajaran dari Aisyah ya. Difitnah dengan tuduhan A, difitnah dengan tuduhan B, kok yang bicarakan ini malah tetangga dekat sendiri, ini malah yang bicarakan teman dekat, ya, malah yang bicarakan mungkin pegawai kita sendiri kalau kita atasan, menyebarkan fitnah yang bukan-bukan, yang tidak benar gitu. Maka Aisyah ingin ajarkan pada kita fasabrun jamil. Sabar pokoknya. Dan kita hanya bisa meminta tolong pada Allah untuk lepas dari tuduhan ini gitu. Dan kenapa butuh sabar di sini ya? Karena memang cobaan kayak begini berat. Dituduh orang kita nggak lakukan, kita mau buktikan juga sulit, orang-orang mungkin nggak percaya, maka cuma bisa fasabrun jamil. Ingat ya, sabar. Sabar itu kan artinya al-habsu ya, jamaah sekalian. Menahan diri. Sekali lagi sabar itu secara pengertian, ini pengertian bahasa, arti sabar itu al-habsu, tahan diri. Al-habsu anisyai, tahan diri dari sesuatu. Namun sabar ini bisa dikatakan orang itu bersabar kalau memenuhi 3 rukun. Ingat ya, 3 rukun. Yang pertama sabar dengan hati, artinya tidak menggerutu, tidak menyatakan protes pada takdir. Kemudian yang kedua sabar dengan lisan, lisannya juga mesti dijaga dari kata-kata yang menunjukkan tidak ridho, tidak sabar. Kemudian yang ketiga sabar dengan anggota badan. Ditahan ini supaya tidak lakukan tindakan hancurkan sesuatu, tendang sana sini, mukul tembok, ada barang pecah belah dihancurkan. Nah, orang dikatakan sabar jika 3 rukun tadi terpenuhi. Sabar dengan hatinya, sabar dengan lisannya, sabar dengan anggota badannya. Ingat ya, sabar dengan hati, sabar dengan lisan, dan sabar dengan anggota badan. Maka kalau dapat tuduhan semacam tadi, fasabrun jamil. Sabar, minta tolong pada Allah. Walaupun ini berat ya, walaupun ini berat. Ya, memang tuduhan seperti ini dari orang lain kan Allah katakan isbiru wasabiru warabitu. Sabarlah, kuatkan sabar ya, dan jagalah tempat perbatasan disuruh untuk dijaga. Kalimat isbiru dan sabiru itu sama-sama artinya sabar, tetapi kalimat sabiru dengan adanya alif setelah sad itu punya makna ada lawan yang dihadapi, artinya ada yang ganggu kita, kemudian kita bersabar. Ini juga termasuk bentuk sabar. Jadi sabar itu ada dari gangguan, dari fitnahan, dari tuduhan, dari gosip orang. Ada bentuk sabar seperti itu. Kemudian aku berpaling, kata Aisyah lagi, lanjut. Kemudian aku berpaling, aku berbaring di atas tempat tidurku. Yeah. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Aku, wallahu alam, ketika itu terbebas dan Allah lah yang melepaskanku dari isu tersebut. Akan tetapi, demi Allah, aku tidak pernah menyangka akan diturunkan suatu wahyu yang akan selalu dibaca perihal persoalanku ini. Sungguh, persoalanku ini terlalu remeh untuk difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang akan selalu dibaca. Kalimat terlalu remeh di sini maksud Aisyah untuk merendahkan diri ya. Tapi kalau kita tiba-tiba sejatinya itu perkara besar. Namun dia mau rendahkan ini supaya dirinya itu tidak anggap di atas gitu dari yang lain.
Wah, saya saja loh yang disebut dalam Al-Quran, kalian itu enggak, dia jatuhkan itu. Jadi kalau ada kecenderungan kita nanti mau dipuji atau kita sedang dipuji, disanjung, nah jatuhkan diri artinya rendahkan diri. Dia katakan biasa ini kalimat tawadhu namanya di sini, kalimat rendah hati. Nah, kok perkara remeh kayak gini, kok Allah firmankan, kok Allah katakan dalam Al-Quran, nah itu. Padahal kalau dari sisi kita pandang, ini perkara besar sekali, ini tuduhan keji luar biasa. Jadi ini diajarkan tawadhu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, terus sebenarnya yang aku harapkan ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi di dalam tidurnya, yang di dalam mimpi tersebut Allah membebaskanku dari tuduhan tersebut. Nah, yang Aisyah harap itu cuma ya yang biasa, dia cuma harap ya, mudah-mudahan Rasulullah SAW dapat wahyu lewat mimpi saja deh. Sudah, masalahku jadi clear, masalahku jadi jelas gitu. Tapi ternyata lebih daripada itu. Maka mungkin beban yang dihadapi Aisyah tadi itu berat, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih berharga. Maka ada yang dapat kesulitan awal, setelah itu datang bahagia. Datang ke lapangan. Ya, datang jalan keluar tanpa kita itu sangka-sangka. Bisa jadi seperti itu. Kan hadapinya berat. Wah, Aisyah 1 bulan difitnah, kemudian setelah tahu dia nangis-nangisan terus, ngadu pada orang tuanya. Nah, setelah itu diberi kabar gembira. Nah, masih lanjutkan, ini belum ini ya, Rasulullah SAW nanti akan dapat wahyu tentang ini terus. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempat beranjak dari tempat duduknya dan belum ada seorang pun dari anggota keluargaku yang keluar, sehingga Allah menurunkan wahyu kepada nabinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat ketika menerima wahyu, sampai-sampai beliau bercucuran keringat bagaikan mutiara, padahal ketika itu sedang musim penghujan. Hal ini lantaran beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Nah, ini tanda wahyu itu karena Nabi SAW terima itu berat. Tadi sampai bercucuran keringat bagaikan mutiara. Padahal ketika itu sebenarnya sedang musim penghujan. Terus Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan. Kontan, kesusahan telah lenyap dari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tersenyum bahagia. Nah, setelah sebelumnya beliau bingung karena tunggu wahyu kok belum turun-turun, akhirnya happy endingnya itu tersenyum bahagia. Terus kalimat yang kali pertama beliau katakan ialah, bergembiralah Aisyah, Allah telah membebaskanmu. Nah, kalau ada kabar gembira langsung kita beritahu. Misalnya kalau ada yang baru punya anak, punya momongan, beritahu pada yang lain. Sama seperti dia itu lulus, bisa beritahu pada yang lain. Nah, cuma mungkin dia waspada pada orang-orang yang hasad pada dia. Mungkin dia tahan cerita dari mereka. Cukup sampaikan pada orang-orang yang senang kalau berita gembira ini mereka dengar gitu. Nah, terus. Lalu ibuku berkata kepadaku, berdirilah kepada Nabi. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan berdiri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku tidak akan memuji kecuali hanya kepada Allah. Dialah yang menurunkan wahyu yang membebaskan diriku. Allah menurunkan ayat berikut. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Yang menyebarkan berita bohong, fitnahan tadi juga dia kena dosa besar. Dia dapat siksa besar nantinya. Di sini katakan, la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagimu, bahkan itu baik bagimu. Jadi kadang kita pandang sesuatu yang tidak kita sukai, ternyata itu baik untuk kita. Sebaliknya, ada yang kita pandang baik, bagus, ya ternyata itu buruk bagi kita. Yang tahu baik buruk bagi kita siapa? Yang tahu pasti Allah. Allah yang tahu pasti tentang itu. Sehingga kita tidak terlalu bergantung pada
sesuatu, pasrahkan semua pada Allah. Kita sakit sudah berobat ya. Kemudian kapan nih sembuh ini? Ya yakin pada Allah, Allah akan beri kesembuhan. Nah, ini akhirnya dibaca sampai 10 ayat secara keseluruhan. Berarti dari ayat 11 hingga 20 dari surah An-Nur. Ya, dari surah An-Nur. Dan ini adalah ayat dari An-Nur ayat 11 ini sampai 20 yang menunjukkan Aisyah itu bebas dari tuduhan zina. Karena orang yang menyebar fitnah tadi, menyebar tuduhan yang tidak ada bukti tadi, dia yang berdosa, diancam dalam ayat ini. Ya, dia diancam dalam ayat ini sampai ayat ke-20, itu cerita tentang pembebasan Aisyah dari tuduhan zina. Dan tentang 10 ayat ini kami kaji di ini ya, di buku kami, nanti bisa cari di Royafi Store atau di Rumaisa Store, baik di Marketplace juga. Ada di buku kami, Dia Tak Lagi Setia. Itu sedang membahas surat An-Nur ayat 1 sampai 20. Ya, di buku Dia Tak Lagi Setia. Itu dari ayat pertama sampai ayat ke-20 dari surat An-Nur. Terus ketika Allah telah menurunkan ayat ini yang menjelaskan tentang kebebasanku, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsah. Nah, tadi Mistah itu kan diberi nafkah oleh Abu Bakar yang kita singgung kemarin ya. Tapi ini kejadian ini terjadi setelah Aisyah bebas dari tuduhan zina, berarti turunnya ayat tadi. Maka ada tindakan dari Abu Bakar kepada Mistah dan Ummu Mistah. Baca. Karena masih ada hubungan kerabat dan karena ia orang fakir. Berkata, nah, di sini tanda juga kalau Abu Bakar ini mendahulukan nafkah atau sedekah kepada keluarga dekat daripada orang jauh. Maka sedekah, kalau kita mau keluarkan sedekah, termasuk juga zakat, cari orang dekat, masih kerabat, sehingga dapat pahala beri sedekah plus silaturahim. Ya, jadi dapat pahala double di situ. Terus demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah kepadanya lagi untuk selamanya setelah apa yang ia katakan kepada Aisyah. Nah, tadi kan tuduhan nggak benar. Wahyu turun, maka Abu Bakar di sini nggak suka dengan orang yang menyebarkan berita tadi. Mistah, Ummu Mistah, Abu Bakar ini nggak suka dengarnya. Sebelumnya Abu Bakar itu nafkahi ya keluarganya tadi, tetapi karena tahu tuduhan ini, ya, maka Abu Bakar mengurungkan niat untuk memberikan sedekah atau nafkah lagi untuk Mistah dan keluarganya. Terus kemudian Allah menurunkan ayat berikut yang artinya, nah ini ya ayat sampai ayat 22 ya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan dalam mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan lagi. Nah, ini berarti singgung Abu Bakar nih ayat ini. Tidak memberikan bantuan lagi kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Nah, di sini ditegur Abu Bakar, kok sampai tuduhan itu akhirnya tidak benar, akhirnya kok Abu Bakar ini tidak memberi nafkah lagi kepada Mistah. Ya, ini dasar manusia seperti ini ya. Jadi kalau ada yang buat salah ke dia, dia bisa balas gitu. Abu Bakar ingin balas, ya sudah saya hentikan aja nafkah untuk mereka. Nah, ditegurlah dalam surat An-Nur ayat 22 dan akhirnya Abu Bakar rujuk. Ya, Abu Bakar rujuk. Berarti dalam surat An-Nur itu bicarakan tentang Aisyah, bicarakan juga tentang Abu Bakar. Ya, bicarakan tentang Aisyah dan juga bicarakan tentang Abu Bakar. Terus. Lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, baiklah, demi Allah, sungguh aku suka bila Allah mengampuniku.
Kemudian beliau kembali memberi nafkah kepada Mistah yang memang sejak dahulu ia selalu memberinya nafkah. Bahkan ia berkata, aku tidak akan berhenti memberi nafkah kepadanya untuk selamanya. Nah, untuk selamanya tidak akan berhenti memberikan nafkah, kata Abu Bakar seperti itu. Jadi tadi ya, sedekah, infak, ya zakat dahulukan pada orang-orang dekat dulu, tidak perlu memikirkan orang jauh kalau orang dekat saja masih belum terpenuhi. Terus Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenai persoalanku. Beliau berkata, wahai Zainab, apa yang kamu ketahui atau yang kamu lihat? Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah, yang aku tahu dia hanyalah baik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dialah di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyayangiku dalam hal kecantikan, tetapi Allah melindunginya dengan sifat wara. Sedangkan saudara perempuannya Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha bertentangan dengannya, maka binasalah orang-orang yang binasa. nah, lihat setelah Abu Bakar tadi rujuk, Abu Bakar katakan, maka demi Allah sungguh aku suka bila Allah mengampuniku. Nah, ini tanda sahabat itu semangat dalam beramal. Disuruh tobat, mereka segera tobat. Mereka tidak menunda ya amal-amal baik ya. Kalau salah, kalau dapat teguran, mereka segera merubah diri. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang jadi contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum, ya generasi salaf yang terbaik. Kemudian beliau kembali beri nafkah kepada Mistah. Padahal sebelumnya nggak mau, karena dapat teguran seperti ini, akhirnya beri nafkah kepada Mistah. Bahkan ini nafkah selamanya. Kemudian Rasulullah SAW tanya kepada Zainab binti Jahsh, istri Nabi SAW yang lainnya, mengenai persoalan Aisyah. Wahai Zainab, apa yang kamu ketahui atau yang kamu lihat? Apa yang kamu ketahui dan apa yang kamu lihat? Kemudian ia jawab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengar dan penglihatanku. Saking ini ya, jaga diri dari memfitnah orang ya. Pendengaran dan penglihatannya juga dia jaga. Ya, jangan sampai dia dengar-dengar gosip yang bukan-bukan, akhirnya nuduh orang yang tanpa ada bukti apapun ya. Demi Allah yang aku tahu dia hanyalah baik, itu kata Zainab binti Jahsh. Berarti dia memuji Aisyah. Yang aku ketahui dari Zainab, dari Aisyah itu, kata Zainab, dia itu baik. Nah, Aisyah itu katakan, nah Zainab binti Jahsh itu sama cantiknya dengan dia, tapi Allah melindunginya dengan sifat wara. Jadi Zainab binti Jahsh itu punya sifat wara, hati-hati dengan yang haram. Itu diantara pengertian wara ya. Nah, dari turunnya surat An-Nur ayat 11 tadi, nah itulah yang menunjukkan Aisyah bebas dari tuduhan zina, dari fitnahan yang keji dari orang-orang munafik yang awalnya didengungkan, disuarakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, nanti untuk bahasan pelajaran dari kisah Aisyah dituduh selingkuh, insya Allah pada Rabu pagi. Ini karena ada pelajarannya banyak di sini yang kami nukil ya dari Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi sampai 47. Ya, 47 fawaid, faedah atau pelajaran. Insya Allah kita akan kaji, mungkin dibagi jadi 2 pertemuan ya, Rabu pagi dan Kamis pagi membahas tentang pelajaran ini. Ya, mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan kita taufik dan hidayah, terutama dari sifat-sifat yang ada tadi, sifat-sifat yang baik yang ada kita bisa ambil dan jadi suri tauladan bagi kita dari generasi salaf yang terbaik. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Silahkan rekan-rekan yang ada di YouTube, masih ada waktu, saya beri 25-30 menit untuk tanya jawab sampai jam 6:30. Silakan yang di Instagram M. Abdul Wasikal juga bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar, kami pantau nanti ya. Terus yang di Zoom juga bisa resen dan tuliskan di chat. Yang di YouTube juga yang menyaksikan pagi ini bisa resen dan tuliskan di chat. Ya, nanti saya baca komentar di YouTube pula.
sama yang di Instagram. Belum, kalau di Instagram belum. Di YouTube coba saya baca dulu. Apakah kita diperintahkan, ini Ustadz izin bertanya, apakah bude dan tante itu mahram kita? Kalau itu saudara orang tua langsung ya, itu mahram ya. Apakah anak-anaknya juga mahram? Berarti kalau sepupu, anak dari bude dan tante tadi itu sepupu ya, sepupu itu bukan mahram. Terus, apakah kita diperintahkan, ini dari Taif Al-Mansuro juga sama dengan yang tanya tadi, apakah diperintahkan bersalawat 10 kali untuk zikir pagi petang? Para ulama mengkritik hadisnya yang dhaif. Jadi tidak pakai salawat. Tentang aurat wanita, ini dari Asnalia Ilyas. Karena banyak teman-teman di Jakarta yang lagi menyimak, ada perbedaan dalam menafsirkannya. Apa yang ditanyakan, aurat wanita yang bagaimana? Kalau aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau menurut jumhur ya. Ini. Ustaz, aurat akhwat itu wajah dan kedua telapak tangan. Kok aurat ini yang terbuka ya? Apakah dagu? Wajah dan telapak tangan boleh terbuka, berarti bukan aurat. Sekarang dagu harus ditutup kalau kita sholat, juga atas telapak tangan apakah harus ditutup juga? Kalau atas telapak tangan tidak, ya sampai pergelangan tangan ini boleh dibuka. Ini masuknya yang tangan yang dibuka. Ini bukan aurat. Yang auratnya dari pergelangan tangan terus gitu. Terus yang dagu, ya karena wajah itu cuma lingkupnya, batas rambut, batas dagu, ini gini ya. Maka bagian bawah sini ini tidak termasuk wajah, bagian bawah dagu, leher ini tidak termasuk wajah, maka jangan terlihat. Ya, jangan terlihat. Tapi kalau sudah pakai cadar, ya itu pasti tidak terlihat. Tapi kalau di rumah sholat pakai ruku atau mukena, itu tidak taruh di sini ya, ibu-ibu ya, taruh agak keluar begini kalau di rumah. Jika ada pasangan non suami istri kepergok, selingkuh, atau kalau dalam hukum syar'i, apakah langsung dihukum rajam atau hanya dicambuk? Nanti akan diputuskan, baik ini serahkan kepada pihak berwajib untuk jalankan. Tidak setiap orang itu bersikap untuk jalani itu ya. Ya baik. Selanjutnya dari chat dulu dibaca dua, monggo. Chat dulu. Silakan Nah, Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama. Ya. Assalamualaikum, bismillah. Waalaikumsalam Ustaz, saya warahmatullahi ingin wabarakatuh. bertanya tentang itsar. Beberapa tahun ini abang saya yang baru hijrah ikut tinggal bersama saya dan suami. Ibadahnya sudah bagus, Ustaz. Tetapi dia tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Jadi selama tinggal di rumah, saya selalu melayani kebutuhan abang saya. Terkadang saya mendahulukan keperluannya daripada keperluan suami dan anak-anak. Apakah itu termasuk itsar, Ustaz? Atau justru saya telah menzalimi suami dan anak-anak? Syukran. Kalau itu sampai melalui, kalau yang itsar yang kita dapati, kok suara agak ini sini ya. Kalau itsar yang kita dapati, itsar yang kita dapati itu tidak menunaikan yang wajib ya. Jadi yang kemarin misalnya kita lihat ada anak yang tidak dikasih makan malamnya, kan besok dia masih bisa makan juga. Itu tidak sampai menunaikan yang wajib. Jadi wajib tetap ditunaikan gitu, tapi ada kelebihan atau memang pas-pasan gitu, dia masih bisa beri pada orang lain, dahulukan orang lain. Yang saya pahami seperti itu ya. Jadi kalau kepentingan seperti ini tadi sampai zolimi suami, zolimi anak-anak, ya nggak boleh. Ya, dahulukan dulu suami, anak-anak, nah baru beri kepada yang lain. Dan ingat ya, isar itu sifat yang mustahab. Jangan kejar yang sunnah sampai lalaikan yang wajib, keliru ya kan.
Kalau kisah-kisah kemarin sih kayak yang kita sebut Abdurrahman bin Auf ingin dikasih oleh saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW, Sa'ad bin Rabi, itu istri, anak, karena yang kasih ini punya kelebihan ya, dia kasih juga yang kebutuhan dia, tapi dia punya kelebihan. Jadi kalau sampai zalimi orang jangan gitu. Ya, ini apalagi zalimi suami ataupun anak ya. Tetap dahulukan keluarga dulu, ya urutannya ada ya, step by stepnya itu ada. Keluarga dulu, kemudian baru tadi saudara. Dan si saudara perempuan ini pada saudaranya, dia bukan nanggung nafkah ya itu ya. Harusnya yang tadi itu dia kerja gitu, cari nafkah sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Dan ini kalau masih bergantung pada orang lain, tawakalnya kurang sekali ya. Ya, itu yang harus dipahami. Wallahu alam. Ya, terus berikutnya lagi, masih chat dulu, baca satu lagi. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Maksud dari hadis ini apa Ustadz? Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan janganlah kalian mendustakan mereka. Akan tetapi katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Jazakallah khairan. Ini tentang penerimaan berita Israiliyat. Jadi ada dalam pembahasan hadis ya, itu dikenal dengan hadis-hadis Israiliyat. Hadis Israiliyat itu datangnya dari Bani Israel. Nabi SAW tidak membicarakannya, tidak membenarkan, tidak dustakan. Maka menurut sebagian pendapat, karena ini ada khilaf pendapat ya, berdasarkan hadis ini ya bisa disampaikan saja, tapi tidak dibenarkan, tidak didustakan. Ya, ada kisah-kisah seperti ini disampaikan. Namun kadang para ulama juga kritik riwayat-riwayatnya karena dari sisi sanad itu dhaif, tidak sampai kepada ahli kitab yang dulu, itu cuma cerita-cerita saja gitu ada. Nah, tapi kalau cuma sampaikan saja, sampaikan cerita ini dulu. Oh, di kalangan Bani Israel ada Nabi Daud dulu, ceritanya kayak gini ya. Nah, kalau selama cuma nyampaikan saja dan tidak pengaruh pada suatu hukum gitu ya, ya nggak masalah, diceritakan saja gitu. Nah, itu yang dimasukkan dengan hadis tadi. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya yang di resen monggo. Baik Ustaz, silakan penanya pertama Ibu Mimi. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengobati guna-guna yang sudah terlanjur masuk gitu Ustaz? Di ruqyah? Di ruqyah yang maksudnya ruqyahnya zikir pagi petang itu ya Ustaz ya? Enggak, suruh orang lain ruqyah. Oh, tapi bukan yang katanya nggak boleh ya Ustaz ruqyah sama orang lain, harus ruqyah sendiri gitu? Enggak juga. Enggak juga ya Ustaz ya? Iya. Okay. Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril ketika kena sihir. Yang tidak boleh itu kalau meminta diruqyah dan orang yang meminta itu bergantung pada orang yang meruqyah. Oh gitu. Berarti kalau misalnya minta, misal ke ustadz gitu yang minta. Kalau minta asal yakin tawakal pada Allah boleh. Oh boleh ya. Sehingga tadi pernyataan ibu kayaknya ini banyak yang kurang paham juga ya. Bukan hanya ini aja ibu saya, tapi yang lainnya itu kurang paham dari sisi ini ya. Dikira minta ruqyah itu haram mutlak, itu nggak benar. Atau ruqyah itu nggak boleh sama sekali, ruqyah mandiri saja, nggak benar juga. Karena Nabi SAW pernah kena sihir. Labid bin Al-Asam itu yang kenakan Nabi sihir. Kemudian datang Jibril meruqyah Nabi. Kalau ini memang tidak diminta Nabi, tapi kan orang lain meruqyah, berarti tidak ruqyah mandiri, itu Nabi SAW loh ini. Iya. Ya gitu. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya lagi silakan. Selanjutnya Mbak Pika. Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Aku izin bertanya. Iya. Yang pertama, apa hukumnya kita sebagai wanita bonceng ke lawan jenis dan ketika kita memesan Gojek di mana tukang ojeknya ini adalah seorang laki-laki tetapi tidak ada maksud apapun, apakah hukumnya haram dan apakah termasuk berkewaluan Ustaz? Naik Gojek dengan lawan jenis itu kan inti pertanyaan? Ya Ustaz.
Nggak boleh. Jadi itu mencari itu ya berarti Ustaz, yang sesama jenis gitu, berarti sama wanita gitu Ustaz. Iya, kalau bisa seperti itu. Kalau misalnya tidak ada, bagaimana Ustaz? Kan bisa ada angkutan yang lebih umum lagi gitu. Satu. Terus yang kedua ada juga bisa pakai car, mobil, dan nanti pakai bareng-bareng dengan yang lain. Sebisa mungkin seperti itu kalau saran saya. Saya tidak pernah mengiyakan gitu untuk wanita berduaan dengan tukang ojek, nggak pernah. Oke Ustaz. Iya. Satu lagi Ustaz, Iya. kan dari para ulama itu kan diharamkan menggunakan emoticon yang berkepala kuning sebagaimana di keyboard WhatsApp itu Ustaz. Iya. Apakah menggunakan semilai seperti tanda senyum yang menggunakan tanda titik dua dan tanda kurung tutup termasuk makhluk yang bernyawa juga Ustaz? Kelihatan kepalanya nggak? Enggak Ustaz. Kalau tidak kelihatan nggak masalah. Tapi ini juga ada perdebatan ya. Karena kepalanya nggak utuh, mukanya situ nggak utuh. Gitu. Ya, Ustaz. Jadi sebagian masih pakai juga ya. Saya nggak terlalu jadikan masalah besar gitu ya. Yang jelas yang tidak boleh kalau gambarnya utuh, lengkap semua gitu. Mata, hidung, mulut, telinga, face-nya gitu. Kalau ini kan sudah enggak. Maka sebagian masih pakai. Tapi kalau saya sendiri nggak pernah pakai. Gitu. Oh, ya Ustaz. Okay. Apakah lebih baik dihindarkan atau Lebih baik dihindari warok. Gitu. Oh, ya Ustaz. Itu saja dari saya Ustaz. Syukran dan jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan lagi yang berikutnya. Selanjutnya Ibu Malareza. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, mau nanya untuk yang tadi yang masalah Aisyah kan Abu Bakar kan tidak memberikan lagi nafkah kepada saudaranya. Iya. Karena kan beliaunya kan memberikan info yang ini fitnah juga ke Aisyah gitu kan Ustadz ya? Iya, awalnya kayak gitu. Iya. Ya itu berarti berdosa kan gitu Ustadz atau gimana Ustadz? Iya, karena kalau beritanya nggak jelas nggak boleh sebar-sebar. Kan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian mereka nggak cross check dulu, lalu sudah sebar-sebar dan ini dapat lagi sebar pada yang lain. Akhirnya mereka kasih tahu Aisyah juga gitu. Nah, itu seharusnya gimana sikapnya? Kan dia selalu diberikan nafkah oleh Abu Bakar. Nah, harusnya timbal baliknya ke yang pemberi nafkah harusnya bagaimana Ustaz? Ya tadi kan kesalahannya karena tidak mau cross check dulu kan. Harusnya kan cross check dulu, ini berita benar nggak, jangan langsung sebar-sebar. Akhirnya kan Abu Bakar kan tidak terima di situ, tapi tetap ditegur karena ya ini masalah sudah selesai, kenapa nggak ya dimaafkan saja. Abu Bakar akhirnya milih memaafkan Mistah. Gitu. Berarti seharusnya sikapnya Mistah itu kalau misalnya ada orang berbuat baik seperti keluarganya si Abu Bakar. Iya, dia harusnya cross check dulu, nggak beritahu kepada Aisyah juga, dia harus telusuri berita tadi. Ini jangan-jangan gosip gitu. Tapi sebelumnya hukumnya berarti beliaunya kena dosa, tapi karena fitnahnya itu atau si siapa? Saya belum tahu maksud apa bertanyanya ini mau kemana gitu loh. Kan kalau misalnya beliaunya nyebarkan fitnah kan berarti kan dosa ya kan, tapi kalau sudah minta maaf kemudian kan pasti kan insya Allah dihapus, dimaafin. Iya, terus tujuan bertanyanya? Nah terus seharusnya beliaunya ini kalau ada orang yang berbuat baik seperti Abu Bakar yang selalu memberikan ya balas lah, balas dengan kebaikan. Harusnya membela. Kalau ada tuduhan kayak gitu dibela, itu nggak benar. Baik, Ustaz. Afwan Ustaz, jazakallahu Ustaz. Iya, baik, silakan lagi yang berikutnya. Selanjutnya Ibu Fitri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, alhamdulillah saya sedang kondisi hamil, terus ketika
diskusi dengan suami tentang lahiran di mana, nih suami cenderung mirip mertua di orang tuanya, tapi saya secara emosi, psikologis lebih nyaman di orang tua. Baiknya menyikapi suami bagaimana ya Ustaz? Biasanya kalau yang perempuan itu cenderung ke orang tuanya sendiri karena dia lebih dekat dengan ibunya gitu. Lebih enak lah interaksinya gitu ya. Tapi apapun ya manut pada suami nanti. Tinggal komunikasi saja, tinggal komunikasi nyamannya gimana. Baik Ustaz. Kedua Ustaz, saya mau nanya, saya pernah nitip uang ke orang tua sejumlah beberapa puluh juta gitu ya Ustaz. Lalu saya nggak berani minta Ustaz, terus orang tua saya juga dalam tanda kutip sepertinya memakai untuk keperluannya beberapa sebanyak, saya juga nggak tahu berapa dan saya nggak berani minta. Kira-kira sikapnya yang baik dari saya gimana dan seharusnya orang tua bagaimana? Terima kasih. Uangnya sangat dibutuhkan sekali nggak? Atau ya sudah dilepaskan saja? Tidak terlalu dibutuhkan. Ya sudahlah, diikhlaskan sajalah. Lalu suami merasa kayak Nah ini terima, masalahnya dengan suami. Itu uangnya siapa? Uangnya saya asli sebelum saya menikah, uang ngumpulin selama kerja Ustaz. Bilang aja orang tua butuh gitu. Tapi beliau selalu bilang gini Ustaz, amal jariah itu banyak, bisa lebih bermanfaat kalau kita pakai ke orang-orang daripada ada tanda kutip ya begitu. Apakah sih kan lebih amal nafkah atau sedekah pada yang lebih dekat kan lebih afdal daripada orang jauh. Baik Ustaz. Ada si Abu Talha ketika itu dia mau bebaskan satu kebunnya, namanya kebun Bayroha, itu kebun yang dia sukai. Awalnya dia mau bebaskan untuk jalan Allah. Kemudian Nabi bilang, kenapa kamu nggak kasih kepada keluarga dekatmu saja? Maka lebih utama keluarga dekat daripada orang jauh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Iya, ya silakan lagi. Selanjutnya Ibu Ayu Indah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, saya kan kemarin membeli parfum. Sebelumnya parfum yang saya beli itu di tempat isi ulang ada versi originalnya. Lalu saya ingin ke tempat isi ulang lagi dengan memilih ingin membeli dengan tujuan yang saya beli itu tidak ada versi originalnya. Saat saya di toko itu saya lupa Google apakah ini ada versi originalnya apa tidak. Tetapi setelah saya pulang ternyata parfum isi ulang ini ada versi originalnya. Lalu apakah parfum itu masih boleh dipakai, Ustaz? Kan ada barang itu kayak parfum ini bahannya saja yang sama seperti ori gitu ya. Tapi dia nggak punya brand, artinya nggak pakai brand yang ori tadi gitu ya. Dia cuma jual yang wanginya sama. Dia tetap pakai brand yang lain. Kalau seperti ini kan tidak melanggar hak cipta. Kalau yang diisi ulang itu dia pakai brand yang original, emang ada gitu, misalnya kayak Gucci atau Dior atau Burberry gitu, Ustaz. Tapi isi ulang dia, Ustaz. Aromanya ya mendingan sama-sama yang versi original. Aromanya versi original, pakai merek yang sama di botolnya. Atau dia cuma katakan ini baunya sama seperti original. Cuman hanya baunya, tapi nggak pakai berarti merek. kan beda. Oh gitu. Ya, kalau dia sertakan botol pas dengan itu lagi gitu, terus dia klaim ini punya si merek G misalnya. Ya, ini yang nggak benar. Kalau itu nggak melanggar itu. Karena kayak misalnya minyak misek mana-mana ada gitu, ada yang ori, ada yang enggak gitu. Tapi kan nggak melanggar merek. Kalau orang jual biasa dia bilang ini misek saya, misek merek A gitu. Dengan ada yang jual misek lagi, misek merek B, enggak. Kecuali dia beli dengan botol sama, tapi kok ini kok nggak ori, ya itu baru jadi masalah. Beda kalau ini ya dengan sepatu. Kalau sepatu kan langsung berarti ya. Kok pakai brand ini padahal itu bukan asli, nggak boleh. Kalau parfum kan baunya. Iya, baunya aja. Iya, beda. Oh ya, Syukran jazakallahu Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi silakan. Selanjutnya Bapak Hani Abu Ubay, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin tanya Ustaz. Ya. Untuk istirja itu dia itu untuk ketika kondisi ada musibah saja, Ustaz.
Istirja, iya. Ada sesuatu yang hilang atau dapat musibah. Berarti untuk yang musibah nggih? Iya. Iya. Gimana Ustaz? Jazakallahu Ustaz. Iya, wa'alaikum. Baik, berikutnya lagi. Raisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa izin bertanya? Ini kan misalkan kalau kita mau beri sedekah itu kan ke keluarga terdekat ya, gitu Ustaz. Iya, dahulukan keluarga terdekat. Ya, afdolnya gitu kan ya. Iya, betul. Terus ini kan misalkan kayak semacam ke adik ipar gitu ya. Kalau misalkan kita kasih kayak gitu terus dianya tuh malas-malasan kerja gitu loh Ustaz. Disedekahkan ke adik ipar gitu. Tapi kok jadinya malas-malasan kerja itu sebaiknya gimana Ustaz? Ya ini kasih syarat ketika mau kasih gitu. Ini modal kamu kerja. Saya nggak mau kasih lagi kalau kamu nggak memanfaatkan ini untuk modal kamu kerja. Gitu aja, nanti kasih ke orang lain kalau memang dia nggak bisa kembangkan. Gitu ya. Iya, kalau sifatnya belum punya kerja ya. Ya. Gitu, iya. Baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi berikutnya. Selanjutnya silakan akun Galaxy A5. Bapak atau Ibu. Assalamualaikum Tan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ini katanya waktu mustajab untuk berdoa antara lain itu pada hari Jumat setelah sholat asar dan maghrib. Nah, setelah sholat asar sampai maghrib. Iya. Nah, amalan apa saja harus kita lakukan Tan? Setelah itu apakah boleh supaya kita sholatnya di masjid karena masjid dekat sama rumah. Terus nanti berdoanya setelah asar itu di masjid. Ya. Boleh, hukum asalnya untuk perempuan masih boleh. Terus amalan apa aja itu tadi? Ya doa. Kan ketika itu bisa Al-Kahfi, sholawat. Oh ya. Iya. Oh doa itu aja ya tadi? Iya. Baik. Satu lagi Tan. Ji. Cucu bisa jadi mahram ya Tat ya? Sudah balik belum? Oh belum tadi. Kalau belum ya nggak bisa, temani safar. Oh nggak bisa Tat. Nggak bisa. Ini sering mana-mana buka cucu Tat. Belum bukan safar kan? Ya safar Tat. Berapa jaraknya? Atau cuma satu kota saja? Enggak, di luar kota tadi. Nah, nggak boleh. Harus disertai mahram yang dewasa. Balik. Oh ya baik. Ya. Ya. Makasih Tan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi. Silakan Ibu Nur Cibi. Ibu Nur silakan. Ibu Nur ada? Kalau belum siap silakan Ibu Jusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur? Kedengaran Bu? Ibu Nur nanti dulu Bu Nur. Iya. Ya, silakan lanjutkan. Pertama kali pakai Zoom. Iya, Tafadhol silakan. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya terkait sujud sahwi. Nah, yang kasus ini tuh saya agak sering mengalami gitu. Maksud hati itu kan saya pengen menjalankan sunnah untuk berganti-ganti dalam membaca ketika ruku. Misal saya biasa Subhana Rabbiyal Adzim, misalnya terus saya pengen membaca Subuhun Kudusun seperti itu. Yeah. Nah, cuman di rakaat pertama saya sudah konsisten tuh Ustadz Subuhun Kudusun sampai sujudnya seperti itu. Yeah. Kemudian di rakaat kedua karena kebiasaannya Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal Adzim, saya jadi kebaca lagi tuh Ustadz Subhana Rabbiyal Adzim, terus lupa sampai duduk di antara dua sujud baru ingat kok saya bacanya yang itu seperti itu. Yeah. Kan harusnya Subuhun Kudusun seperti itu harus sujud sahwi tidak ya Ustadz? Tidak. Oh, kalau misalnya ketika itu karena cuma hal yang sunnah, kalau itu hal sunnah, kalau dalam mazhab Syafi'i hal yang sunnah tidak kena sujud sahwi. Kecuali itu bagian dari sunnah abad gitu baru sujud sahwi. Kadang kan kalau misalnya suatu kejadian udah terjadi itu kan kayak saya harus mengambil keputusan seperti itu ya Ustaz. Ya tinggal kalau ingat pas di gerakan itu tinggal diubah saja. Misalnya ingatnya ke sujud, oh saya salah baca Subhana Rabbiyal Adzim, harusnya Subhana Rabbiyal A'la, ya ganti langsung Subhana Rabbiyal A'la. Nah, waktu itu kan kejadiannya udah terlanjur ke
ke rukun selanjutnya tuh Ustadz. Ya. Nah saya putuskan untuk sujud sahwi. Nah apakah sholat saya jadinya batal sekarang? Tidak, diulang ya tidak, Ustadz? tidak. Tapi nggak perlu sujud sahwi. Oh iya, tapi karena udah terlanjur kemarin nggak perlu ya? Iya, nanti pakai ilmu yang baru ini. Terus Ustadz, satu lagi, saya juga pernah kejadian misalnya setelah Al-Fatihah itu kan kita membaca surat-surat pendek seperti itu Ustadz. Iya. Nah saya sudah masuk tuh Ustadz, membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk membaca surat pendek. Kemudian saya tiba-tiba ragu, tadi saya sudah amin atau belum ya gitu. Terus saya balik lagi amin seperti itu. Ternyata kan itu kan sunnah, harusnya saya nggak perlu balik juga nggak apa-apa kan ya Ustaz? Iya betul, nggak usah balik. Nah qadarullah waktu itu saya balik membaca amin. Kurang kemudian tepat. saya ulang lagi Kurang tepat. Oh. Ya, jangan diulangi Jadi, lagi apa- seperti itu. Tapi saya perlu mengulang sholat tidak ya Ustaz? Tidak. Oh, saya kira saya perlu ulang sholat kalau memang Enggak, itu Bu, enggak. salah. Enggak. Oh, sudah Ustaz Di- seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan lagi yang berikutnya. Iya, silakan Bu Nur. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, ibu saya kan dapat tanah dari kepala lurah. Tanah ini milik satu perusahaan. Tanah ini dikasih sama kepala lurah, lalu kepala lurah memberikan kepada orang tua saya. Orang tua saya membangun rumah di atas tanah tersebut. Tapi kepala lurah meminta untuk membuat surat tanah dengan bayar 5 juta. Apakah boleh kita membuat surat tanah dan membayarnya, sedangkan tanah ini milik untuk masyarakatnya gitu Ustaz? Ya kalau memang secara aturan nggak perlu seperti itu, ya berarti akal-akalannya Pak Lurah di situ. Jadi kita tidak boleh membuatnya lah, tidak boleh membuat surat tanah itulah ya Ustaz. Kadang bukan ibu nggak membuat, tapi karena dipersulit terpaksa ibu bayar. Iya, Pak Lurahnya suruh ibu saya bayar 5 juta untuk buat surat tanah katanya. Tapi saya bilang ini tanah bukan milik Pak Lurah, tapi kan dikasih untuk masyarakat, digunakan oleh masyarakat. Gimana saya mau kasih nanti tanggung jawab saya kepada Allah, saya bilang gitu sama Pak Lurah. Tapi mereka minta tuntut saja sama saya untuk membayar dan buat surat tanah itu. Jadi kalau buat surat tanah suruh bayar gitu ya intinya? Iya, suruh bayar 5 juta. Dan secara regulasi tidak perlu bayar? Tidak, karena itu tanah diberikan satu perusahaan itu untuk kampung itu, digunakan untuk kampung itu mau digunakan apa terserah lah gitu. Terus kalau seandainya tidak mau bayar, kesulitannya apa Bu? Kesulitannya nanti bisa terjadi sesama satu orang kampung itu cekcok, kita diusir gitu. Itu saja kesulitannya. Karena di situ kampung susah lah saya bilang ya. Ya kalau begitu penuhi saja permintaan Pak Lurah biarin aja dia makan uang haram. Oh, terima kasih ya Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan. Iya, Kum. Baik, berikutnya lagi. Ya. Ya, silakan Bu RR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau bertanya ini Ustaz tentang adab menghormati tamu Ustaz. Afwan yang sempat dengar yang kajian malam yang sahabat Rasulullah sampai mematikan lampu saking memberi makan walaupun makanan mereka kurang ya Ustaz ya. Iya. Yang saya mau tanyakan apakah saudara itu termasuk tamu Ustaz? Maksudnya mungkin kalau bertamu di rumah kan katanya saya pernah dengar harumnya tamu itu cuma 3 hari. Iya. Nah kalau ada saudara itu, apakah saudara itu termasuk tamu Ustaz? Mahram bukan? Mahram. Mahram. Ya tetap tamu juga. Tapi nanti lebih dimuliakan daripada tamu yang lain. Oh lebih dimuliakan daripada iya karena orang saudara, lain ya? karena silaturahim. Oh iya. Itu berlaku 3 hari atau semaunya? Berlaku 3 hari. Sama ya Ustaz ya, jadi kalau sampai seminggu, sebulan gitu nggak usah terlalu diistimewakan nggak apa? Tapi beda dengan orang tua ya. Oh kalau orang tua selamanya gitu. Iya. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Kalau kayak tadi sedekah lebih baik diberikan kepada kerabat, saudara atau yang terdekat, apakah zakat sama Ustaz? Sama dengan zakat Bu, jika
Umu RR nanti punya saudara miskin, ada tetangga juga miskin, lebih dahulukan saudara yang miskin daripada tetangga yang miskin. Nah, berarti boleh ya, karena memang kebiasaan saya membagi zakat sendiri, Ustaz. Tidak saya setorkan ke bank gitu, bukannya dapat ya, maksudnya biar lebih akrab dengan saya beri gitu. Betul. Oh, boleh. Boleh. Makasih Ustaz. Syukron, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Baik, terakhir silakan. Silakan saudara atau saudari Trio. Silakan. Trio, oh iya silakan. Suaranya belum terdengar. Mohon maaf suaranya tidak terdengar. Sepertinya ada gangguan Ustaz. Iya baik, baca satu lewat chat baru kita tutup. Ya baik. Pertanyaan lewat chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Bagaimana hukumnya dokter wanita menjadi relawan COVID di salah satu tempat isolasi? Sedangkan tempat isolasinya itu terhitung safar Ustaz. Dan tempat isolasi itu sangat membutuhkan dokter. Sudah dipublish tetapi tidak ada dokter yang daftar Ustaz. Apakah boleh dokter wanita ini menjadi relawan? Kalau darurat baru boleh. Kalau itu kondisi darurat namanya. Kalau darurat baru dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, insyaallah besok pagi kita ketemu lagi dengan pembahasan yang sama. Masih membahas kisah Aisyah, tapi tentang pelajarannya. Pelajaran dari kisah Aisyah, dari kisah tadi kita kaji, tuduhan selingkuh ternyata sudah dibebaskan oleh Allah. Ada pelajaran-pelajarannya sampai 47, kita mulai bahas besok Rabu pagi. Demikian kita cukupkan, dengan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.